pagi dan selamat tahun baru untuk semua. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Ika Febrina Bruginting dengan mata pelajaran fisika. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai hukum Newton. Tetap semangat, tahun baru itu semangat baru. Salam SFD, semangat, fraternitas Dina. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai dinamika. Apa itu dinamika? Dinamika merupakan cabang mekanika yang mempelajari penyebab gerak, yaitu gaya. Benda yang akan ditinjau dianggap sebagai partikel, sehingga disebut dinamika partikel. Nah, pada bab ini kita akan belajar mengenai dinamika partikel. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran ini, yang pertama, dengan mempelajari materi ini, siswa dengan semangat memahami konsep hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga. Tujuan yang kedua, dengan mempelajari materi ini, siswa dengan giat menyelesaikan tugas mengenai hukum Newton. Supaya lebih mudah untuk memahami dinamika partikel, Ibu akan memberikan sebuah contoh. Coba perhatikan dan dipahami. Oke, kita mulai. Ketika kamu mengukur berat badan dalam sebuah elevator, kita misalkan ini adalah kamu pada saat mengukur berat badan di sebuah elevator. Kamu mengukur berat badan pada saat elevator dalam keadaan diam ataupun tanpa percepatan. Maka berat badan kamu 700 Newton. Bisa kamu lihat di neraca, skala neraca menunjukkan 700 Newton. Oke. Apabila kita mengukur berat badan pada saat percepatan ke atas, apakah sama berat badanmu pada saat tanpa percepatan? Oke, perhatikan gambar yang kedua. Pada saat elevator dipercepat ke atas, berat badan kamu berubah menjadi 1000 Newton. Berarti lebih dari 700 Newton. Itu kalau dia dipercepat ke atas. Bagaimana kalau dia dipercepat ke bawah? Coba perhatikan gambar C. Jika dipercepat ke bawah, maka berat badan kamu kurang dari 700 Newton. Bisa kita lihat skala menunjukkan 400 Newton. Nah, bagaimana mungkin berat orang dalam elevator berubah-ubah? Pasti pada bingung ya, kenapa bisa seperti itu? Untuk mengetahui jawabannya, mari simak pembelajaran kita mengenai dinamika partikel. Di SMP kalian sudah pernah mempelajari mengenai hukum Newton pertama, kedua, ketiga. Mungkin kalian juga sudah mengenal setiap hukum tersebut melalui contoh aplikasinya dalam keseharian. Dalam subbab ini, kita akan membahas ulang ketiga hukum Newton tersebut dan mengaplikasikannya dalam persoalan dinamika partikel. Untuk lebih lanjut, perhatikan animasi dan penjelasan berikut ini.
dari hukum 1 Newton. Sebuah batu ditarik dengan 3 gaya seperti gambar di atas ini. Berapakah resultan gayanya? Jadi, kita cari dulu yang diketahui apa aja. Di sini ada gaya yang bekerja pada benda ini. Misalkan kita beri nama yang sebelah kiri ini F1, sebelah kanan F2 dan F3. Maka bagaimana jumlah resultan gaya yang bekerja? Oke. Resultan gaya itu sama dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda ini. Jadi sigma F sama dengan F2 plus F3 dikurangi F1. Kenapa bisa seperti ini? Kita lihat dulu, di sini ada gaya yang bekerja ke arah kanan dan ke kiri. Arahnya berlawanan ya. Karena arah yang berlawanan itu, maka gayanya kanan dikurangi gaya yang sebelah kiri. Jadi yang sebelah kanan itu adalah F2 dan F3, sebelah kiri adalah F1. Sehingga dapat dicari jumlah gayanya sama dengan F2 itu 26, F3 14 dikurangi F1-nya 40. 26 tambah 14, 40 dikurangi 40 Newton sama dengan 0 Newton. Nah, karena sigma F sama dengan 0, maka batu tidak akan bergerak. Karena sesuai dengan hukum kelembaman, yaitu benda akan tetap diam apabila tidak dikenai resultan gaya. Oke, lanjut ke contoh soal hukum 2 Newton. Nah, benda bermassa 1 kilo bergerak dengan percepatan konstan sebesar 5 meter per second kuadrat. Berapa besar gaya yang menggerakkan benda tersebut? Oke. Yang diketahui apa aja? Massa ya, tadi massa sama dengan 1 kilogram. Kemudian percepatan simbolnya apa? A sama dengan 5 meter per second persegi. Yang ditanyakan apa di sini? Gaya ya, gaya itu simbolnya F sama dengan titik-titik. Jawab. Kita tahu sesuai dengan hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan M kali A. Langsung saja kita masukkan sigma F atau jumlah gayanya sama dengan massanya berapa? 1 kilo dikalikan percepatannya 5 meter per second persegi. Jadi gayanya sama dengan 5 Newton. Untuk contoh soal ketiga yaitu hukum 3 Newton. Nah, di sini sebuah mobil bertabrakan dengan sebuah truk bermuatan penuh. Kendaraan manakah yang memperoleh percepatan lebih besar? Nah, pembahasannya ketika mobil menabrak truk, berarti yang gaya aksinya apa? Mobil ya. Jadi mobil itu mengerjakan gaya pada truk. Terus truk truk memberikan reaksi dengan mengerjakan gaya pada mobil.